Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat, pertama dan utama mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, hidayahnya, taufiknya, iman, ihsan, nikmat sehat afiat, sehingga Allah masih saja meringankan langkah kita untuk bertadabbur kepada ilmu-ilmu Allah dan melaksanakan beberapa rangkaian ibadah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah yang telah kita laksanakan dan yang akan kita laksanakan semua itu akan mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan sahabatnya, dengan harapan kita mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita hormati para tuan guru, para sesepuh, para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat. Sebelum kajian yang akan disampaikan oleh guru kita tentang iman, Islam dan ihsan, mari kita bacakan Quran suratul Fatihah, terkhusus untuk jamaah Masjid Al-Ikhlas, warga Pilaga Botol yang sedang mengalami sakit. Mudah-mudahan Allah sembuhkan dari segala penyakitnya dan setelah sembuh bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para sesepuh guru-guru kita yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah terima segala amal baiknya, Allah ampuni segala kekhilafan dan kuburnya dijadikan rawdah min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil lana wa liwalidina amin. Para guru yang Ustaz Muhammad Ahmad tafadhol alaihi mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati para asatidz, para sesepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, senantiasa tidak henti-hentinya kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang mendalam karena kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah di pagi hari ini. Mudah-mudahan hari-hari kita jalani, bulan demi bulan, tahun demi tahun kita jalani sampai dengan Allah Subhanahu wa taala memanggil kita berada dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan sedikit membahas tentang beberapa istilah di dalam tingkatan agama kita. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas dengan istilah Islam, iman dan ihsan.
Bapak-bapak, ibu yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah seorang Arab Badui. Arab Badui itu disebut Al-A'rab, bukan Arab ya, Al-A'rab, orang-orang Arab pedalaman. Datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang ditanyakan oleh Arab Badui tadi? Berkata dia, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amaltuhu dakhaltul jannah. Wahai Nabi, berikan kepada kami, informasikan kepada kami sebuah amalan yang apabila saya kerjakan, saya masuk surga. Masuk surga itu adalah bahasa final. Mau orang beriman, mau orang kafir, mau preman, mau orang solid, masuk surga itu adalah kalimat final. Semua orang kepengen masuk surga. Jadi artinya, kalaupun misalnya ada orang tingkat keimanannya, tingkat keilmuannya atau kesolehannya melebihi daripada orang Arab Badui ini, maka tempatnya surga juga, yang dia inginkan surga juga. Tapi kita ingin melihat di sini bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu begitu sederhananya agama ini, begitu sederhananya agama ini, sehingga dengan amalan itu saja Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan kepada orang masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjelaskan kepada kita bahwa Islam itu tidak susah. Islam itu mudah, tidak susah. Nah, karena itu di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menyebutkan 4 aja. Yang pertama kata Rasulullah, ta'budullah wa la tusyrik bihi syai'a. Ya, kamu menyembah Allah Subhanahu wa taala, jangan musyrik. Jangan mencari sesembahan yang lain selain daripada Allah. Ya, kalau sudah komitmen dengan agama Islam, komitmen untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, udah jangan lagi nyari-nyari yang lain. Udah itu aja. Sederhana. Komit aja dengan menjadi orang yang bertauhid. Ya kalau udah satu itu, ya udah satu itu aja. Jangan meleng kiri meleng kanan lagi, ya enggak, Bu? Bu. Bu seneng banget kalau bilang ini. Ya, jangan melirik kiri yang melirik kanan, ya udah itu aja. Syukuri katanya, syukuri yang ada. Karena itu sebagaimana para istri tidak menginginkan untuk diduain, maka Allah Subhanahu wa taala lebih marah lagi kalau Allah diduain. Makanya kalau misalnya istri itu meminta suaminya supaya jangan nikah lagi, itu bagian daripada dia menyuruh suaminya supaya dia bertauhid kepada Allah. Bertauhid satu. Ya enggak wajib. Anta'budullah wa la tusyrik bi syai'a. Sembah Allah, jangan nyeleweng-nyeleweng kepada sesembahan yang lain. Yang pertama, ini dialog Rasulullah SAW terhadap Arab Badui. Yang kedua kata Rasulullah, wa tuqimis sholatal maktubah. Engkau kerjakan sholat itu yang pokok-pokok aja. Sholatul maktubah itu ya sholat 5 waktu aja. Ya. Sebagaimana ya selama ini kita kerjakan. Tidak ada di sini perintah sholat sunnah rawatib, sholat duha, sholat taubat, sholat qiyamul lail. Wa tuqimus sholata maktubah.
Gampang kan? Wah, gampang. Bisa. Kemudian ketiga kata Rasulullah, wa tu'addi zakatal mafruḍah. Engkau keluarkan zakat, engkau bersedekah zakat yang pokok saja. Sedekah pokok itu hanya 2 saja. Zakat fitrah dan zakat simpanan. Itu juga jumlahnya kan nggak banyak. Lebih banyak pajak yang kita keluarkan kepada negara kan dibandingkan dengan wajan zakat. Kalau misalnya seseorang hanya setahun sekali membayar zakat fitrah, yang zakat fitrah itu hanya 48.000 ya, 45.000 sekali dikeluarkan, hanya setahun sekali, atau 3,5 liter beras, itu kira-kira itu berapa bungkus rokok itu? 2 bungkus rokok. 2 bungkus rokok itu sehari atau setahun? Kenapa rokok jadinya nih? Begitu sederhananya yang namanya zakat fitrah. Yang pakai harusnya coba hitung-hitung aja. Zakat fitrah yang dikeluarkan itu 45.000, rokoknya itu 24.000. Pagi beli, sore beli, pagi untuk sampai ntar sore beli untuk ntar sampai malam, 2 kali sehari. Dikali berapa? Berapa hari merokok? 360 hari. 25.000 kali 50.000 kali 3 berapa dibandingkan dengan zakat fitrah yang dikeluarkan? Ini agama ini mudah sekali. Yang kedua, zakat yang kedua ada zakat yang disimpan. Zakat yang disimpan. Jumlahnya juga nggak banyak. Berapa? 2,5% yang disimpan. Tapi terkadang juga kita suka lalai ya. Barang yang kita simpan di rumah. Karena kita lalai untuk mengeluarkan zakat. Ibu-ibu, ya, barang yang tidak, emas yang tidak nempel di badan, itu zakatnya dikeluarkan. Kalau mau nggak dikeluarkan zakatnya, ikuti saudara kita yang dari Madura. Tempel semua di sini, di kaki. Nggak bayar zakat tuh. Ini saya pakai semuanya, nih emas saya. Kita sekali, jadi haulnya itu dihitung. Haulnya mau terserah mau itu di bulan Ramadan atau dihitung. Rumah yang kita tempati itu tidak wajib. Kendaraan yang kita gunakan itu tidak wajib dikeluarkan zakat. Motor yang kita pakai tidak keluar. Rumah yang kita kontrakkan itu bukan nilai rumahnya, tetapi dari apa? Dari hasil keuntungan daripada sewa rumah. Tetapi kalau rumah diangguri menjadi sebuah aset, maka zakatnya adalah nilai rumahnya dikalikan dengan 2,5%. Itu aja sederhana sekali. Lalu kemudian kata Rasulullah yang ketiga, wa tasumu Ramadan. Engkau berpuasa di bulan Ramadan. Jadi begitu mudahnya agama ini, sehingga orang Arab Baduy itu ya udah kalau begitu deal. Saya masuk Islam, kemudian berkomitmen melaksanakan amalan 4 tadi. Menyembah Allah, kemudian tidak melakukan kemusyrikan, melaksanakan sholat yang pokok saja, membayar zakat yang pokok saja,
berpuasa di bulan Ramadan. Ada haji di sini? Enggak ada. Enggak disebutkan. Kalau ibu-ibu gimana? Ibu-ibu lebih gampang lagi. Yang pertama, sholat 5 waktu. 5 waktu aja. Yang kedua, berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, taat pada suami. Lebih simpel lagi. Ada bayar zakat? Enggak ada. Ada naik haji? Enggak ada. Simple. Kata Rasulullah SAW, udkhulil jannata ma syi'ti min kulli bab. Udkhulil jannata min kulli babin syi'ti. Wahai para wanita yang melaksanakan sholat fardu 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, kemudian tidak selek kepada suaminya, udkhulil jannati min kulli babin syi'ti. Silahkan pilih tuh pintu mana surga yang kau kehendaki. Pilih saja. Jadi jangan juga kita majlis taklimnya banyak banget, setiap hari majlis taklim, majlis taklim sana, majlis taklim sana, misalnya. Ya. Kemudian kemana acara ibu-ibu pengajian di sana, dikejar kemana saja, tapi sama suaminya ribut dulu. Padahal syarat masuk surga di sini itu adalah yang ketiga itu, jangan ribut sama suami. Kemudian kerjakan 2 kewajiban pokok untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu salat 5 waktu, kemudian berpuasa bulan Ramadan. Puasa 5 waktu, salat 5 waktu setiap hari. Puasa Ramadan cuma setahun sekali saja. Selebihnya itu adalah enggak ribut sama suami. Bisa, Bu? Bisa. Bisa, Bu, ya? Enggak ribut sama suami? Ya. Ributnya sama bapaknya anak-anak aja. Nah, kata Rasulullah SAW, orang Arab Badui tadi kumpulin para sahabat. Wahai sahabat-sahabat, orang sahabat yang paling utama. Ada Abu Bakar, ada Umar, Utsman, orang pentolan-pentolan, sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah, yang berjuang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah SAW? Man sarahu ayyanzura rajuli min ahlil jannah fanzur haza. Orang itu dia, fanzur haza. Wahai sahabatku, siapa di antara kalian yang mau menyaksikan sosok seseorang penduduk surga, lihat orang tadi. Jadi semacam, wah, begitu Islam itu mudah, begitu mudahnya agama ini dijalankan, lalu kemudian seseorang itu dijamin oleh Rasulullah SAW, itu barang siapa yang ingin melihat sosok orang menjadi seorang penduduk surga, maka lihat orang yang tadi. Jadi bapak-bapak ibu yang dari Allah Subhanahu Wa Taala, agama ini begitu mudah, begitu sederhana. Yang penting di sini kita jalankan, kita laksanakan. Karena Islam, ya, bicara tentang Islam itu adalah ya ketundukan. Aslama wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Dalam doa iftitah kita apa? Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh hanifan wa ana hanifan muslima wa ana minal muslimin. Ada doa iftitah gitu. Ada juga ya, doa iftitah yang lain, Allahumma ba'id baini wa baina
khotoyaya. Ya. Ya Allah, jauhkanlah kami dengan kesalahan-kesalahan kami. Ya. Allahumma ba'id baini wa baini khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Itu pilihan di dalam memilih, kita ada masing-masing doa iftitahnya macam. Tetapi di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 79, bagaimana Islam itu ya, dimaknai sebagai sebuah ketundukan, kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tadi disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa menjadi Islam itu adalah engkau menyembah Allah saja. Jangan melakukan kemusyrikan sebagaimana janji yang engkau baca di dalam ya, bacaan surat Iftitah atau di dalam Al-Quran ayat 79 dari surah Al-An'am. Kita Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Ini ungkapan yang disampaikan oleh Ibrahim setelah dia menyaksikan bagaimana penyimpangan penyembahan yang dilakukan oleh kaumnya. Lalu kemudian Nabi Ibrahim itu mengembara melihat bintang, walamma ra'a kaukaba hadza rabbi, ketika dia melihat bintang, wah ini kali mungkin dalam hal mencari Tuhan. Ketika dia melihat bulan purnama, dia wah mungkin ini sebagai Tuhan. Lalu kemudian dia melihat lagi matahari, walamma ra'a syamsa balik hadza rabbi hadza akbar. Ketika dia melihat matahari, ternyata matahari ini lebih besar, ini Tuhan. Tapi ternyata begitu matahari terbenam, hilang dia. Maka katakan, ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan, aku persembahkan hidup, aku tundukkan badanku dan hatiku hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan semua tadi, bintang, bulan, matahari, semua makhluk, termasuk diri saya sendiri. Hanifah, dengan penuh ketulusan, dengan penuh ketundukan dan keikhlasan. Wa ma'ana minal musyrikin, dan saya bukan termasuk orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbaik. Kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua itu adalah iman. Nah, di sini ada perbedaannya sedikit, bahwa kalau Islam itu ada sebuah amalan badan, pekerjaan. Jadi sholat, puasa, zakat, haji, dari 5 rukun tadi itu adalah amalan badan. Karena itu tadi ada orang Arab Badui datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, itu adalah amalan badan, bukan amalan hati. Amalan hati itu adalah mengimani. Karena itu kalau kita melihat bahwa 6 dari rukun iman tadi itu adalah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu apa itu? Adanya di mana?
mengimani Allah. Mengimani di dalam hati, bukan sesuatu yang dipraktekkan. Terpaya. Beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah beriman kepada malaikat Allah. Beriman kepada malaikat Allah itu adalah amalan apa? Amalan hati, keyakinan. Kemudian beriman kepada apa? Kitab Allah. Amalan apa itu? Keyakinan. Beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan apa itu? Amalan keyakinan. Hati. Kemudian beriman kepada apa? Takdir. Beriman kepada hari akhir. Hari kiamat. Itu adalah amalan hati. Dan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala itu juga merupakan amalan hati. Jadi keimanan kepada Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah tingkatan kedua setelah seseorang itu menjadi muslim. Karena itu ketika ada orang Arab Badui juga ya datang kepada Rasulullah dengan pengakuan saya beriman. Dikatakan dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qalatil a'rabu amanna." Berkata orang-orang Arab Badui kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, saya ini beriman." Padahal dia belum beriman, dia baru menjadi muslim. Nah, karena itu ya, Allah mengatakan, "Kul," katakanlah wahai Muhammad, "lam tu'minu walakin qulu aslamna." Katakanlah Muhammad bahwa katakan kepada dia bahwa kamu ini belum beriman, kamu baru menjadi muslim. Kenapa? Karena kata Allah, "Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum." Keimanan itu belum masuk ke dalam hati kamu. Nah, seperti yang tadi ya, orang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan Rasulullah SAW untuk melaksanakan 3 hal yang dia tadi ya bertanya, "Wahai Rasulullah, amalan apa yang saya lakukan sehingga saya ya masuk surga?" Lakukan 4 hal tadi. Itu baru perintah menjadi seorang muslim. Tapi meskipun begitu, hanya menjadi muslim saja, amalan menjadi seorang muslim saja, itu Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berikan. Kata Rasulullah mengatakan, ya kalau kamu melihat seorang penduduk surga, ya lihat dia itu. Bagaimana kalau katakanlah keislaman kita itu kita kuatkan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kualitas amalan Islam itu ditentukan dari keimanannya. Kualitasnya orang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala berada pada grade yang mana, itu ditentukan bagaimana di sini. Kualitasnya orang yang melaksanakan sholat sebagaimana perintah sholat 5 waktu, rankingnya berapa, kontennya itu ya berapa, tergantung bagaimana kualitas keimanan. Kualitasnya orang yang mengeluarkan zakat, keikhlasannya, jumlahnya, kaifiyahnya, dan segala macamnya tergantung bagaimana
keimanan. Kualitas orang yang melaksanakan puasa selama 30 hari, bagaimana kualitasnya? Daripada amalan-amalan puasanya dia, tergantung bagaimana keimanan. Jadi keimanan itu adalah mengawal, mempertinggi kualitas daripada sebuah amalan-amalan dalam rukun Islam itu. Kenapa? Karena dari kelima daripada rukun iman itu seluruhnya itu bersumber dari hati kita, dari keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan rukun-rukun yang ada di dalam rukun iman tadi. Karena itu para ulama mengatakan bahwa orang yang beriman itu bersih, terbebas dari kemunafikan, terbebas dari rasa kikir, kesombongan, apalagi sum'ah, ingin dipuji, merendahkan orang lain, membanggakan diri, ya terbebas. Meskipun dia tetap menjadi Islam juga pada kenyataan, kalau dia tidak mampu menghilangkan dirinya dari sifat-sifat tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu agama ini mengajarkan bahwa orang yang beriman itu tadi sering kita sampaikan di sini bahwa adalah iman itu adalah keserasian antara lisan, keyakinan dan perbuatan. Seperti segitiga sama sisi. Tidak ada yang panjang sebelah. Ucapannya dan perbuatannya serta isi hatinya itu poinnya sama. Segitiga sama sudutnya sama. Ucapannya, ada orang ucapannya lebih bagus daripada perbuatannya. Beriman ya? Beriman. Ucapannya lebih bagus daripada perbuatannya. Ada lagi perbuatannya beda, hatinya beda lagi, ucapannya beda lagi. Ada. Nah, iman itu adalah mensinkronkan, menyamakan 3 unsur perbuatan manusia tadi. Dalam hatinya, ucapannya, dan tindakan. Itu melihat orang-orang beriman itu tak pernah berbohong, tak pernah mengkhianati janji. Ketika dia sudah diberikan amanah, kemudian dia tunaikan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Karena itu adalah karakter orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang diamanai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal-amal yang lebih daripada 4 amal tadi, itu adalah orang beriman. Bapak-bapak ya biuyan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang ketiga, tingkatan yang ketiga yang disebut dengan ihsan. Jadi Islam, iman, ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu dari sisi bahasanya itu berkata keadaan hasanah. Hasan itu baik. Hasanah yahsun. Ihsana. Ya, baik, memperbaiki. Senantiasa memperbaiki. Apa yang diperbaiki? 2 tadi, keimanannya senantiasa diperbaiki, kemudian perbuatannya diperbaiki. Karena yang diperbaiki itu bapak-bapak, ibu nanti Allah Subhanahu wa taala, itu meliputi 2 hal. Kaitannya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kaitannya kita dengan manusia. Semuanya harus diperbaiki kualitas. Ada orang puasa, ya puasa aja enggak. Apakah dia memperbaiki kualitasnya? Ya enggak peduli, pokoknya puasa-puasa aja. Tentu berbeda. Orang yang melakukan amal dengan memperbaiki kualitasnya dengan yang tidak peduli terhadap kualitasnya, itu berbeda hasilnya.
Karena itu dalam konteks ibadah, Rasulullah SAW mengatakan, ya, ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ketika kamu ihsan itu, ketika kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, bersikap dirimu itu adalah seperti engkau berhadapan langsung melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tarahu, apabila kamu tidak sanggup melihat Allah Subhanahu wa taala, dan memang tidak akan sanggup, fa innahu yaraka, ketahuilah bahwa Allah itu melihat kamu. Allah menyaksikan kita. Kita mau browsing itu Allah melihat. Kita menghayalkan sesuatu, Allah menyaksikan. Kita melakukan sesuatu apa saja, yang baik, yang buruk, yang kita bersembunyi dari orang lain melihat keburukan yang kita lakukan, Allah menyaksikan semua. Fa innahu yaraka. Tidak ada tempat yang kita bisa bersembunyi dari persaksian Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita. Meskipun kita melakukannya di tengah kegelapan malam, di tembok yang tebal, di keheningan yang sunyi, Allah Subhanahu wa taala menyaksikan apa yang kita perbuat. Itu dalam konteks ibadah. Fa innahu yaraka. Karena itu orang-orang yang soleh selalu merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala dimanapun dia lagi ngapain, lagi sendirian, lagi beramai-ramai, selalu merasa dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya ketika dia ibadahnya saja. Orang-orang melakukan penyimpangan di kantornya, melakukan praktek korupsi dan lain-lain, penyimpangan, melakukan zina dengan teman-teman sejawatnya, entah teman Facebooknya, entah di mana dia melakukan hal itu. Karena dia merasa bahwa dia tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengawasan Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya itu hanya ketika dia berada di masjid. Ketika dia sholat, baru dia merasa dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di luar itu dia merasa tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal pengawasan Allah Subhanahu wa taala melekat di dalam diri kita. Artinya apa kalau begitu? Kalau begitu bahwa perbaiki. Wa ahsinu kama ahsanta ilaik. Wa ahsinu kama ahsanallahu ilaik. Senantiasa kamu perbaiki sebagaimana Allah Subhanahu wa taala senantiasa berbuat baik kepada kamu. Dalam konteks ibadah, dalam selesai hubungan bermasyarakat, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran ayat 135 ya, mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddatul muttaqin. Bersegeralah kamu menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga yang seluasnya langit dan bumi disediakan kepada orang bertakwa. Apa itu? Itu seluruhnya adalah hubungan sosial, hubungan kemasyarakatan. Untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala seluas langit dan bumi, di situ tidak disebutkan persoalan bahwa sujud kalau kamu sepanjang berapa jam kamu sujud terus kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi hubungan kita dengan sesama kita, dengan tetangga, dengan saudara kita. Hubungan sosial. Apa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang yang akan diberikan surga, diampuni segala kesalahannya, kemudian mendapatkan surga, dan surga itu adalah seluas langit dan bumi, yaitu yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i,
yang berinfak dalam keadaan dia lapang atau sempit. Itulah sebabnya kenapa infak itu tidak dibatasi jumlahnya, Pak. Karena boleh 1.000, boleh 2.000, boleh 3.000, boleh nggak pakai uang, boleh tenaga saja, bahkan boleh senyum saja. Itu infak. Karena itu bahasanya yunfikuna bisarra wa dharra, berinfak dalam keadaan lapang atau sempit. Kalau berinfak dalam keadaan lapang pakai duit yang banyak. Kalau berinfak dalam keadaan sempit apa? Ya senyum aja. Boleh, yang penting infak. Yunfikuna bisarra wa dharra. Wal kaziminal ghaiza, menahan amarah, gak gampang terpancing emosi. Kita itu kan paling gampang terpancing emosi. Urusan parkir rumah, parkir mobil, parkirnya tidak dimasukin ke garasinya, parkirnya depan rumah kita. Gesekan gak itu? Gesekan. Urusan miara kucing, kucingnya nya, pupnya di halaman rumah di teras kita. Gesekan bukan itu? Gesekan. Apalagi? Urusan sampah. Tempat sampahnya penuh karena habis terima paket banyak, kardusnya tidak dilipat-lipat tapi ongkong gitu aja, akhirnya sampahnya ditaruh di sampah tetangga. Gesekan bukan? Gesekan. Urusan apa lagi? Banyak sekali gesekan-gesekan kita itu. Maka disitulah pentingnya bahwa orang yang muhsin berbuat baik itu adalah tahan emosi, jangan marah. Wal kaziminal ghaiz, jangan marah. Orang emosi itu, Bang, itu terkadang itu sekelibet pikiran, nggak suka terhadap orang, sikap kita terhadap orang atau omongan orang itu langsung respon. Karena itu tidak semua yang terlintas dalam pikiran kita itu kita respon dengan omongan kita. Diam dulu aja. Ibu-ibu juga begitu ya. Ibu itu suka ribut sama bapaknya itu karena dia fast respon terhadap sesuatu yang menggelitik. Padahal kan nggak harus direspon juga, diam aja dulu. Karena terkadang kita terlalu cepat merespon yang terlintas dalam pikiran kita, lalu kemudian kita respon, ternyata respon kita itu salah. Sama dengan orang memforward posting, baru dibaca langsung diposting. Begitu dibaca lagi, oh iya, ya, gimana nih? Terlalu cepat, apa memorinya tuh terlalu ini kali ya, mungkin prosesornya update terus ya, jadi begitu kena sambar sedikit langsung, diam aja dulu, agak dilemot-lemotin dikit. Kalau urusan gesekan dengan tetangga, dengan saudara, agak lemot dikit nggak apa-apa, jangan apa ya. Wal afina 'anil nas, memaafkan manusia. Tidak usah menunggu datang minta maaf. Maafkan saja. Itu yang menjadikan apa? Semuanya menjadi harmoni. Bukan hanya masalah keimanan, bukan hanya dia itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu yuhibbul muhsinin. Orang Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang ihsan, yang muhsin. Bukan hanya itu. Bukan hanya bahwa dia dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga yang luasnya langit dan bumi, tetapi dia juga menjadi orang yang aliran darahnya itu nyaman. Tensinya juga bagus. Di sini nggak cenut-cenut. Kok mau memilih sikap fast respon dengan emosi, kemudian tidak mau memaafkan orang lain?
dalam waktu yang lama, udah 3 kali lebaran masih juga, wah dia tuh belok sana, wah ada dia tuh belok sana, tahan gitu ya. Kalau saya nggak tahan tuh yang begitu-begitu, itu kan capek Pak yang begitu ya. Di sini berdebar-debar, tensinya juga tinggi, apalagi habis makan kambing, apa segala macam susah. Stroke-nya itu bukan karena makan kambingnya kayak rasa, karena dia tidak mampu kendalikan emosi. Bapak-bapak Ibu dari Allah Subhanahu wa taala, itu begitu indahnya. Jadi bagaimana ajaran-ajaran agama itu menyempurnakan semuanya. Kalau para dokter itu hanya melihat dari sisi-sisi medisnya, tapi bagaimana Islam itu adalah menyapu bersih seluruh kebaikan, bukan hanya hubungan dengan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sisi-sisi kebaikan kesehatannya, pergaulan itu semuanya disapu bersih menjadi sebuah harmoni yang luar biasa indah. Itulah agama kita ya. Karena itulah menjadilah orang yang senantiasa istiqomah dalam agama, istiqomah dalam Islam, istiqomah dalam iman, dan istiqomah di dalam ihsan. 3 tingkatan yang dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah SAW ketika malaikat Jibril datang kata haza Jibrilu jaa yu'allimukum dinukum. Seorang yang datang bertanya tentang Islam, iman dan ihsan, dan orang itu tidak dikenal. Kemudian dia pergi lagi, kemudian sahabat bertanya siapa orang itu, kemudian Rasulullah mengatakan haza Jibril, itu adalah Jibril datang kepada kalian mengajarkan kalian tentang agama kalian, yaitu Islam, iman dan ihsan. Itu saja Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurangnya mohon maaf. Qul qouli hadza wa astaghfirullahalazim wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepat sholat. Saya masuk. Hah? Langsungnya. Apa tadi? Langsung berangkat. Oh iya. Jazakumullah khair Ustaz atas pencerahannya pada pagi hari ini. Ini kalau nggak salah memang hadis arba'in Ustaz ya. Hadis ke nomor 29 tentang Arab Badu yang diberi atau diberitahu kepada oleh Rasulullah amalan yang akan memasukkanmu ke dalam surga. Memang sekilas amalan ini mudah kita baca, tapi ini adalah saya akui amalan yang sangat berat untuk dilakukannya. Semoga Allah mudahkan kepada kita semua untuk melaksanakan beberapa rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin gak ada pertanyaan karena Ustadz akan langsung ada kegiatan lain. Ada informasi dari Bapak Muhani RT 9 RW 19, semalam kakaknya Haji Ahmad Mujahid jam 11 malam masuk ke ruang ICU Rumah Sakit Premier Bintaro. Dengan ikhlas mari kita baca Ummul Quran Suratul Fatihah. Semoga kakak Bapak Ahmad Muhani Haji Ahmad Mujahid disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullahal adzim rabbal arsyil adzim ayyashfiyahu. Nas'alullahal adzim rabbal arsyil adzim akhwanal marid Bapak Haji Ahmad Muhani. Allahumma ya rabban nas azhibil ba'sya'i washfi. Allahumma anta syafi shifaan la yughadiru saqama. Bismillahir syafi, bismillahil kafi, bismillahil mu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil adzim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina amin. Karena gak ada pertanyaan, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakaknya siapa? Pak Muhani. Yang tinggal di mana? Tinggalnya nggak kurang tahu. Di Berbintang. Ini di Bintaro.